Saya datang kepada tokoh-tokoh buruh, bicara dengan tokoh buruh, tidak ada postingnya, tidak ada mengundang media. Bukan, karena itu bukan atraksi. Kami mau menghadirkan solusi. Dan kami ingin mereka yang kami ajak bicara itu percaya bahwa gubernur datang ke rumah saya, gubernur diskusi dengan para buruh untuk mencari solusi keadilan. Bukan untuk menciptakan persepsi di luar sana tentang si gubernur. Biarkan nanti sejarah akan bercerita tentang apa yang dikerjakan di masa lalu. Dan itu yang kita kerjakan konsisten di Jakarta. Jadi teman-teman mungkin nggak dengar pada waktu itu, nggak apa-apa. Tapi biarlah kelak jadi menjadi cerita sejarah kita. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Seperti bakal capres koalisi, punya prinsip dasar dalam hidupnya. Apa itu? Kalau bisa dibikin ruwet, kenapa harus dibikin mudah? Dan nampaknya PKS tidak sadar kalau usulan atau tawaran bakal cawapres selalu ditolak oleh Pak Anies. Kalau dihitung, setidaknya sudah 4 yang diajukan PKS. Ditolak mentah-mentah. Terakhir nih, nama Ketua Umum Golkar juga tidak diterima. Kata mantan Gubernur DKI itu, kalau tidak ada di koalisi, ya sulit. Golkar memang bukan anggota koalisi perubahan. Tidak jelas, tidak dipertimbangkan. Kalau melihat jawaban itu, seperti dia juga menolak usulan nama yang sempat diajukan PKS. Tentu selain Erlangga, ada nama Menhan Prabowo Subianto dan Menparekraf Pak Sandiaga Uno. Kedua nama ini juga sempat direspon positif PKS, tapi rupanya memang tidak dikehendaki. Sedangkan Demokrat dari awal sampai sekarang masih tetap konsisten ini mengusulkan nama Mas Ahaye. Sementara Nasdem juga melontarkan beberapa nama termasuk beberapa tokoh progresif dari kalangan NU. Dalam ilmu psikologi, apa yang diungkapkan ke media sepertinya Pak Anies ini mengalami inferior kompleks. Jadi sebuah perasaan minder akut. Apa penyebabnya? Karena secara tidak sadar, Pak Anies tidak akan merasa nyaman dipasangkan dengan tokoh-tokoh yang lebih populer dibandingkan dirinya. Pak Erlangga Hartarto itu ketua umum Golkar, parpol terbesar ketiga dari hasil pemilu 2019, dan saat ini masih menjabat Menko Perekonomian. Lalu Pak Prabowo juga ketua umum Gerindra, parpol terbesar kedua, masih menjabat Menteri Pertahanan. Lalu Pak Sandiaga meski sudah keluar dari Gerindra, tapi masih menjabat menteri serta salah satu politisi tajir di Indonesia. Kenapa dipasangkan dengan Pak Sandiaga di Pilgub DKI mau? Saat itu Pak Sandi memang pengalamannya minim. Jadi tidak ada rasa minder sama sekali Pak Anies. Makanya secara mental dia hanya siap dipasangkan dengan Pak Aher dan Mas Ahaye. Mengapa begitu? Karena latar belakang Pak Ahmad Heriawan yang dari PKS pengalamannya hanya 2 tahun jadi gubernur Jabar. Tentu orang berpikir mengelola Jakarta lebih sulit dibandingkan Jabar. Walau luas Jabar jelas lebih besar. Serta pasangan yang lebih dicintai, lebih diincar ya dengan ketua umum Demokrat. Pengalaman politiknya baru seumur jagung. Kondisi Demokrat saya juga sedang aut-autan. Ditambah waktu pilkada DKI, Mas Ahaye keok pertama kali. Ini menandakan kalau Pak Anies memang kapasitasnya jauh jadi pemimpin nasional. Yang jadi pertanyaan, buat apa tim 8 membantu Pak Anies nyari bakal cawapres? Katanya sudah menghasilkan 5 nama. Yang jelas dari 5 nama itu paling yang dimaui Pak Aher sama Pak Ahaye. Pak Anies juga gaya-gayaan kalau nyari kandidat wakil harus masuk koalisi. Enggak punya malu memang dia itu. Nah, dia itu lahir dari mana? Nah, dia sendiri aja bukan anggota parpol maupun anggota partai politik yang koalisi.
Kok ya bisa-bisanya menetapkan syarat yang mau jadi capres harus ikut koalisi. Namanya tidak bisa ngaca ini. Ngaca dong Pak. Politisi tidak mau berkaca itu ya politisi bebal. Bakal susah dikasih masukan. Maunya menang sendiri. Itu makin menunjukkan progres koalisi perubahan yang stagnan. Berhenti. Tidak jalan. Kemana-mana nih. Tidak jalan kemana-mana. Bagaimana mau jalan? Kalau cara berpikirnya saja tidak membuka wawasan lebih luas. Kata Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasdem, Pak Sugeng Suparwoto, menyebutkan sudah ada 5 kandidat yang punya kans jadi wakil Pak Anies. Walaupun yang menentukan nama itu bakal capresnya, namun tim 8 ikut membantu diskusi siapa yang tepat jadi pendampingnya. Nah, nama Pak Erlangga justru dicuatkan oleh Sekjen PKS, Pak Abu Bakar Al-Habsyi. Meski dirinya tahu bahwa tim 8 sudah mengerucutkan 5 nama yang menyodorkan bakal cawapres sebenarnya tidak hanya internal koalisi perubahan, tapi juga pihak luar. Misalnya, Ketua Majelis Suro Partai Umat, Amin Rais, Pak Amin, atau yang sering disebut Mbah Amin, yang menyarankan supaya mencari kandidat dari Indonesia Timur. Maksudnya untuk mendapatkan suara dari kawasan yang jarang dapat perhatian di pusat. Kayaknya Pak Amin lupa kalau zaman Pak Jokowi Indonesia Timur diperhatikan. Jadi mau ada calon dari manapun tidak akan terpengaruh. Sementara Pak JK nih, pertimbangan utama pendamping capres harus yang bisa menambah perolehan suara. Makanya Pak JK lebih suka bila bakal cawapresnya yang lumayan dikenal publik jika mau jujur. Siapapun yang dipasangkan dengan Pak Anies bakal berat. Gus Coy dari Nasdem pernah memberi masukan untuk mempertimbangkan tokoh muda NU bisa mendampingi Pak Anies. Ada nama Gus Ipul atau Saifullah Yusuf, Mbak Yeni Wahid atau Bu Khofifah Indar Parawasna. Wes, dijamin bakal ditolak nama-nama itu. Pak Anies tidak bakalan mau mengusung bakal cawapres representasi NU. Sebab dirinya paham mayoritas orang NU tidak suka pada dirinya. Selama Ramadan dirinya gerilya di tokoh NU. Terbukti gagal, tidak berhasil masuk ke kiai kunci di NU. Makanya kalau orang NU jadi bakal cawapres jelas tidak mungkin. Selama menjabat gubernur DKI, Pak Anies diketahui lebih dekat ke PKS, PA212, GNPF, atau FPI. Dan ormas gak jelas lainnya. Sekali lagi, dia itu minder, tidak percaya diri bisa diterima oleh NU. Hanya ada 2 yang bersedia jadi bakal cawapres Pak Anies. Kalau nggak Pak Ahmad Heriawan, ya Mas AHY. Memangnya Pak Sandiaga, Pak Prabowo, dan Pak Erlangga mau jadi cawapres? Loh, parpol mereka aja suaranya di atas suara parpol koalisi perubahan loh. Kalau toh pun Cak Imin dan Pak Erlangga sempat datang ke Demokrat menemui Pak SBY, mereka itu justru malah mengajak bergabung ke KIB maupun KKIR, bukan PKB, pengen merapat di koalisi perubahan. Karena ada problem besar di koalisi perubahan. Saat parpol yang mendukung pemerintah bebas melakukan pergerakan. Kan parpol di koalisi perubahan ini kekunci. Nggak bisa kemana-mana. Diem saja. Sementara capresnya kemana-mana. Nggak membawa isu baru maupun nggak melontarkan wacana. Apa yang akan diperjuangkan jika jadi presiden kelak? Demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.